Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita sudah sampai pada hari Kamis di pekan kedua dari bulan Juni 2025. Bertepatan dengan 12 Juni 2025, kita akan kembali untuk memetakan bagaimana potensi kemungkinan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Satu di antaranya adalah XAU USD. Sebelum kita analisis lebih jauh, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita akan mereview dulu satu hari kemarin dari yang sudah kita analisis di hari satu hari kemarin di hari Rabu. Kita perkirakan emas akan bergerak naik ya, masih akan bergerak naik dengan simulasinya seperti ini ya, bergerak naik dengan area uji di lingkaran warna ungu sana. Jika ditutup lebih tinggi berpeluang akan kembali bergerak naik ya. Ternyata hanya sempat mencoba untuk lebih tinggi dengan news tadi malam ya, data inflasi 19.30 tadi malam sudah kita sampaikan, bagaimana juga kisi-kisi untuk menempatkan posisi buy dan sell-nya, dan sudah kita dapatkan maksimum. Kemudian kalau kita amati dari yang kemarin, kita menyimpulkan pergerakan masih konsolidasi meskipun ada kecenderungan sedikit ke atas ya, karena begitu sampai pada resisten kemudian ditolak kembali, sampai pada support kembali ditolak, kemudian ditutup dengan bullish sebagai konfirmasinya. Dengan demikian maka kita perkirakan akan bergerak naik ya, tapi tadi pagi sudah duluan bergerak naik sehingga kita mungkin agak sedikit terlambat ya, meskipun masih banyak peluang ya. Baik, kita akan simulasikan dari sisi fundamental. Dari sisi fundamental, emas masih akan diperkirakan bergerak naik seiring dengan data inflasi kemarin tadi malam ya. Tentu juga memperkuat ekspektasi investor bahwa suku bunga akan dipangkas oleh Federal Reserve pada September mendatang. Nah, tentu harapan yang tinggi ini menjadikan emas masih akan berpeluang meroket lagi. Berikutnya isu pergantian gubernur Fed, tentu ini akan juga nanti menimbulkan satu gejolak pasar seperti halnya di bulan-bulan sebelumnya yang sempat terjadi pergerakan yang signifikan, bahkan emas sampai mencapai harga 3.500 ya, ketika Jeremy Powell pada April bulan lalu atau bulan April tahun ini ada langkah Trump untuk melakukan pergantian gubernur Fed. Reaksi pasar tentu sangat negatif, indeks saham turun, dolar melemah, yield obligasi naik, dan harga emas kemarin sempat melonjak mendekati 3.500 per troy ounce-nya. Nah, tentu nanti dari isu ini maka tentunya akan berpengaruh terhadap reaksi pasar, terutama yang melibatkan calon yang pro politik, tentunya akan menambah ketidakpastian dan memperkuat tren kenaikan emas ya. Pengganti Powell yang ditunjuk, dan jika dipandang dovish maka tentu akan memperkuat potensi penurunan suku bunga lebih cepat, melemahkan dolar dan memperkuat posisi emas. Sebaliknya, jika penggantinya dianggap tegas terhadap inflasi, menjaga independensi the Fed, emas bisa tertahan ya seiring suku bunga dan yield yang masih tetap tinggi.
Ya, itu kira-kira menjadi catatan hari ini. Kita kembali ke teknikal lagi. Dari sisi teknikal, bullish sudah betul-betul sudah menunjukkan kekuatannya lagi, dimulai dari pergerakan yang sudah mulai menaik atau membentuk struktur tren yang lebih kuat ke atas. Dibanding dengan sebelumnya sempat merosot, sempat jatuh di 3293. Kemudian mulai merangkak naik sekalipun perlahan, namun pasti sudah bergerak dengan swing high dan swing low yang menuju ke atas sudah. Sekarang berada di 3372. Tentunya ini sudah lebih dari cukup untuk memperkuat atau menjadikan petunjuk bahwa emas masih berpotensi akan bergerak naik. Kita amati di time frame H4 ada sedikit lompatan yang ini mengindikasikan bahwa pergerakan itu sudah dipercepat untuk kenaikannya. Mendekati area resisten, tentunya nanti kita akan lihat seperti apa momentum yang terbentuk mendekati area pentingnya ini. Baik, kita lihat dulu untuk kita jadikan sebagai daily range hari ini. Malam ini masih ada news 19.30, nanti kita akan coba monitor bersama. Untuk hari ini kita perkirakan maksimum sampai di sana ya, di area resistennya. Sementara untuk area di bawah kita perkirakan akan berada di sini ya. Oke, kita tinggal mencari titik yang potensial ya. Kita sudah mendapatkan rangkanya, tinggal kita memanfaatkan. Ada banyak peluang yang bisa kita ambil kalau kita hanya memanfaatkan pips kecil dalam pergerakan satu hari ini ke depan. Kita coba tarik garis dulu. Oke, kita buat garis trennya. Kemudian nanti kita buat sama ya, sehingga pergerakan ini kita lanjutkan ke atas. Nah, kita akan break dulu sebentar. Kita akan uji dulu di area di sini sebagai area uji bullishnya. Kita jadikan sebagai area uji bullishnya. Kemudian karena berada di area uji bullish, maka ini akan terkoreksi dulu. Jadi teman-teman nanti hati-hati mendekati area di situ untuk menempatkan posisi buy-nya ya. Kita perkirakan akan seperti ini. Dengan simulasi di area di sini adalah area uji bearish-nya. Jika nanti ternyata dia momentumnya kuat, maka dia akan berlanjut hingga di 3322 ya. Sementara untuk area lingkaran kita perkirakan di kisaran 3344 ya. Kemudian untuk menguji kekuatan bullish, kita akan uji nanti di atasnya tentunya ya. Sehingga boleh kita menempatkan posisi di kisaran 3380 ya. Oke, kita uji dulu biar agak menjauh. Oke, kita tempatkan untuk di atas boleh di situ ya, baik di 3381.11. Kalau ini dianggap cukup tinggi, maka kita boleh menunggu koreksi turun ya. Nanti ketika koreksi turun kita lihat bagaimana karakteristiknya, bagaimana petunjuk dari indikasi dari candle itu. Kemudian kita cari konfirmasi untuk bullishnya lagi, baru kita menempatkan posisi buy. Itu tentu lebih baik ya. Tetapi kalau nanti tidak ada petunjuk di sana, maka kita menempatkan di 3381.
Di 3381 kita nanti akan targetkan di 3392. Ini target yang terdekat 3392 atau 93 ya. Kita coba ukur dulu. Nah, ini hanya perkiraan, mungkin teman-teman bisa nanti menyesuaikan lebih rendah atau lebih tinggi, silahkan ya. Ini kita perkirakan target yang pertama di 3393.60. Oke, berikutnya jika nanti ternyata momentumnya masih kuat, kita akan lanjut di maksimal ya, di atasnya sini sebelah kiri. Kita lihat adakah nanti yang lebih jauh ya. Ternyata kita ada di situ di 3406 ya. Oke, kita tempatkan untuk target berikutnya tadi di setelah 3393 kita tempatkan lagi di 3406. Ini untuk target yang kedua. 3406. Nah, sudah sampai di sana. Kemudian maksimum tadi kita ukur untuk maksimum sebenarnya sudah sampai di target di situ ya, di target di 3406 ya. Namun jika ternyata momentumnya masih kuat, kita perkirakan akan mendekati di resisten ya 5 Mei ya 2025 atau di kisaran 3422 ya, kira-kira di situ maksimal. Kemudian di sisi bawah untuk bearishnya, kalau nanti tidak mampu melewati area uji bullishnya, bahkan tidak sampai ke titik 3381, maka bisa jadi akan bergerak turun ya. Sehingga kita menempatkan untuk sampai pada target di titik baliknya itu di kira-kira 3360 untuk posisi entry-nya. Kemudian kita menempatkan target di dekat area uji bearish-nya di kira-kira 3347 ya, kira-kira di 3347 di situ ya. Untuk sell-nya kita tempatkan di 3360.35, kemudian untuk target kita uji dulu di 3347. 3347.65. Lanjut, jika nanti masih kuat, artinya masih ada momentum yang lebih besar, belum ada petunjuk pembalikan, maka kita lanjutkan di target yang kedua, yakni 3334.51. 3334.51. Sementara untuk jenuh jual maksimum kita perkirakan di kisaran 3320. Area jenuh kita perkirakan di 3320. Silakan nanti diuji di lingkaran warna ungu yang pertama, yang kedua di situ ya, di lingkaran warna ungu di atas sebagai area uji bullish. Sementara untuk area uji bearish kita tempatkan di sini. Ya, di bawah itu bisa nanti lebih condong lagi mendekati jenuhnya. Sementara ketika nanti sudah mulai ditolak, mulai ada perubahan warna signifikan, maka bisa kembali bergerak naik mendekati titik tertingginya atau target yang tertingginya. Sementara untuk maksimum tadi di atas kita tempatkan di 3422. Area jenuh kita tempatkan di 3422. Oke, silakan nanti diuji ke depannya dan diperhatikan ketika mendekati area-area
yang kita tandai. Mudah-mudahan ini bisa membantu mendapatkan petunjuk dan inspirasi untuk teman-teman yang belum membuat analisis pagi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan maksimum juga hari ini. Kita ketemu di esok hari di waktu yang sama atau mendekati sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.